Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga senantiasa dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan hari ini, subuh hari ini, hari Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023, kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah, lahir dan batin, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Salat subuh yang sudah kita lakukan barusan diawali dengan qiyamul lail, salat qobliyah subuh, dan dilanjutkan salat subuh, serta kita akan lanjutkan dengan kajian MQ pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa, hari Senin kita membahas tentang fikih. Sebagaimana sudah diinfokan sebelumnya, mungkin yang membaca di medsos, yang di IG, di Twitter, di medsos-medsos Darut Tauhid dan Agim, hari ini kita membahas fikih tentang Ramadan, ya. Insya Allah tinggal hitungan hari. Kalau secara Masehi tanggal 22 atau 23, sekarang tanggal 6, jadi kurang dari 20 hari lagi, ya. Hanya hitungan mungkin 1-2 pekan lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, selalu kita nanti tentunya sebagai orang beriman, selalu kita tunggu tibanya bulan Ramadan ini, karena kita tahu ini adalah waktu yang sangat mustajab di bulan Ramadan. Tidak hanya di awalnya, tapi semua hari di bulan Ramadan, baik itu di awal, di tengah, di akhir, semuanya adalah saat-saat yang begitu luar biasa. Saat Allah melipat gandakan pahala, saat Allah mengabulkan doa-doa, saat Allah menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa. Maka kesempatan kita di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat luar biasa. Dan andai Allah memberi kesempatan waktu, usia, maka tentu harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita yang memiliki iman sangat menanti datangnya bulan Ramadan ini, sangat menunggu, dikarenakan memang begitu luar biasa pahala yang Allah berikan. Nah, tentu saja saat menunggu waktu ini menjadi pertanyaan, kapan awal Ramadan ini tiba? Tanggal berapa Ramadan itu datangnya secara hitungan Masehi tentunya. Karena kalau tanggal Ramadan, tentu awal Ramadan 1 Ramadan, ya. Tanggal berapa sih bulan Ramadan? Ya tanggal 1 Ramadan. Nah, bertepatan dengan tanggal berapa, hari apa, dan seperti apa perhitungannya, ini yang kerap setiap tahun kita tunggu. Dan tidak hanya kita menunggu, tapi juga sering menyaksikan perbedaan antara awal Ramadan. Ada yang sehari lebih lambat, sehari lebih dulu, atau mungkin bersama-sama, ya. Nah, boleh jadi informasi yang kita dengar saat ini kemungkinan ada juga beda. Ada kan 1 Ramadan sudah ditentukan mulai tanggal 22 Maret, ada yang mulai tanggal 23 Maret, ya. Yang kita tahu misalkan di organisasi Islam kita di negeri kita, kalau Persis sudah mengeluarkan, Persatuan Islam sudah mengeluarkan maklumat atau taklimatnya bahwa jatuh pada tanggal 23. Sementara Muhammadiyah sudah lebih dulu mengeluarkan taklimatnya tanggal 22. Mungkin jadi apa terjadi perbedaan? Kenapa ada yang 22, kenapa ada yang 23? Ini jadi pertanyaan, ya. Nah, mari kita kaji seperti apa, sehingga kalaupun terjadi perbedaan, kita bisa bijak menerimanya. Ketika kita mengambil salah satu dari kedua tanggal itu pun, kita berdasarkan ilmunya. Kita meyakini bahwa yang saya
ambil ini ada pijakannya, ya, bahwa yang kita lakukan ini ada dasarnya. Nah, itu yang terpenting, ya, karena ibadah itu harus berdasarkan ilmu, diterima kalau dua hal, ya, ikhlas karena Allah dan cocok dengan apa yang dipandukan oleh Rasulullah. Nah, maka kita pelajari kesempatan subuh hari ini, ya. Izin saya share screen, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, supaya lebih memudahkan kita melihat bagaimana pada masa Rasulullah dalil yang ada pada Islam dengan ini yang di rumah belum nampak, ya. Nah, baik, alhamdulillah. Jadi bagaimana menentukan awal Ramadan, ya? Kalau kita mengkaji ke dalam Al-Quran, seperti apa bahwa ibadah itu terkait dengan waktu. Ini yang terpenting. Ya, ada ibadah yang sifatnya itu harian, bahkan sehari 5 waktu, seperti sholat yang kita lakukan. Subuh tadi, walaupun 1 menit lagi, tidak masuk waktunya, belum masuk waktunya, maka tidak sah sholatnya. Karena syarat sah sholatnya adalah dukhul waktu, sudah masuk kepada waktunya. Jadi ada yang sifatnya harian, ya, harian. Ada yang sifatnya pekanan, seperti apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus dilakukan setiap Izin Ustadz, suaranya terputus-putus Ustadz. hari Jumat, khutbah Kamis. Yang ada adalah khutbah Jumat dan di hari Jumat, itu ibadah pekanan. Ada ibadah bulanan, misalkan Ayyamul Bid, ya. Sekarang misalkan dari saum nih, masuk pertengahan bulan. Ayyamul Bid dihitung dari pertengahan bulan dari bulan-bulan Hijriah, 13, 14, 15, setiap bulannya. Maka disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari pertengahan. Kata bil itu dari kata abyad, bayud, artinya putih. Kenapa putih? Karena di hari itu bulan purnama. Di hari itu 13, 14, 15 itu ibadahnya terjadinya sebulan sekali di bulan-bulan di awal pertengahan bulan setiap bulannya. Kemudian ada yang sifatnya setahun sekali, terjadi setahun sekali. Seperti apa? Bulan Ramadan, setahun sekali. Ya, tanggal 1 sampai 29 atau 30 Ramadan. Idul Fitri, Idul Adha, musim haji, itu harus ditentukan waktunya karena kejadiannya sebulan sekali saja. Nah, dalilnya bagaimana? Ini Allah berfirman, ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat bisa dibaca di slide ini, di surat Yasin, ya, ayat 39-40. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan itu sehingga kembali ia seperti bentuk tanda tua. Jadi nanti ada perhitungan 1 bulan, ya. Nasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabitun nahar. Dan tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Asyamsu yang bagi an yudrikul qamar wala lailu sabiqun nahar, juga tidak malam mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan mereka masing-masing beredar pada garis benarnya. Satu, dalam ayat ini matahari dan bulan beredar pada peredarannya, disebut juga pada porosnya. Matahari dikelilingi oleh bumi, bumi dikelilingi oleh bulan, beredar pada porosnya. Kita bahas seperti apa peredarannya. Lanjut dulu. Yang kedua, di dalam surat Yunus ayat ke-5, ya, surat ke-10 ayat ke-5. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab.
Dialah Allah yang menjadikan ja'ala syamsya dia'a. Masya Allah ya, hebatnya bahasa Quran. Menggunakan kalimat untuk matahari dia'an, bersinar. Wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Nah, kemudian dalam ilmu astronomi kita tahu bahwa bulan itu bercahaya, itu pantulan dari sinarnya matahari. Gitu ya. Jadi bulan itu tidak punya cahaya, tapi pantulan dari sinar matahari. Kita pelajari lah. Kalau waktu kecil juga, waktu SD sudah belajar ya. Jadi planet, bulan, bumi itu adalah planet bagi matahari. Kemudian matahari punya satelit namanya bulan. Bulan itu bercahaya adalah pantulan dari sinar matahari. Maka di kalimatnya adalah untuk asyamsu diaan, untuk matahari itu bercahaya, sementara untuk komaro wal komaro nuron, untuk bulan itu menggunakan kalimat nur, artinya cahaya. Untuk matahari bersinar, sementara bulan bercahaya. Wa qadaruhu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan sudah ditetapkan manazil, dari kata manzilah ya, jamannya manazil, Allah menciptakan dengan hak, dengan benar, dengan yakin. Yufasilul ayat liqaumi ya'lamun, dan menjelaskan tanda-tanda ayat tersebut, tanda-tanda adanya matahari, bulan, bumi, bintang, semuanya adalah tanda kebesaran Allah, liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Ini istilahnya Bapak Ibu, dua ayat yang menguatkan bahwa peredaran waktu ini Allah SWT. Apalagi misalkan Allah tentukan, Allah tetapkan sejak diciptakan langit dan bumi ini. Mohon maaf Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, nampaknya ada kendala sinyal barusan ya. Mohon maaf sekali lagi. Izin saya lanjutkan kembali terkait dengan awal Ramadan ini ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, sudah sampai sini, maaf, saya share screen lagi.
di surat Al-Baqarah ayat 185 ya, di mana di sini Allah berfirman ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, Paman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi ada ayat yang terkait dengan Ramadan ini dari 183, dari mulai kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum sampai nanti di surat Al-Baqarah 187-nya ya, dari kayubayyinul linnasi ayati la'allahum yattaqun, begitu. Nah, di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini ayatnya ya. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu. Kalimatnya asy-syahra pakai alif lam dalam istilah bahasa Arab menunjukkan kepada ma'rifat. Bulan yang dimaksud adalah bulan Ramadan, ya, bukan bulan yang lain. Barang siapa di antara kamu menyaksikan, ya, ada tanda tambahan terjemahan kalau di terjemahan umum gitu ya, di negeri tempat tinggal, karena boleh jadi dengan peredaran bulan, peredaran matahari tadi, setiap negeri, setiap wilayah berbeda waktunya. Indonesia dengan Arab Saudi memungkinkan berbeda gitu ya, karena berbeda jarak, berbeda tempat, berbeda waktu. Ada tempat tinggal di sini ya, minkumus syahra, menyaksikan bulan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa ya, berpuasa pada bulan tersebut. Nah, ini dalilnya bahwa perintah puasa itu dikarenakan syahida minkumus syahra, menyaksikan bulan itu. Nah, lalu seperti apa hitungannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyhru tis'u wa ishruna lailah." Nah, ini penting, izin saya tutup dulu ya, bahwa dalam satu bulan itu terkhusus hitungan bilangan Hijriah itu terjadi 29 hari. Dalam setahun, setiap bulan 29 hari itu adalah saat matahari dan bulan serta bumi terjadi sejajar. Dalam istilah kita disebut, atau istilahnya disebut dengan konjungsi. Terjadi konjungsi itu setiap tanggal 29. Setiap bulannya di tanggal 29 Hijriah. Ya, bukan Masehi, karena Masehi nanti 30, 31 per bulannya, kemudian Hijriah 29 dan 30 ya. Nah, setiap tanggal 29 itu terjadi konjungsi, terjadi garis lurus antara matahari, bumi, dan bulan, atau matahari, bulan, dan bumi ya. Nah, sehingga pada saat tanggal 29 inilah yang disebut dengan akhir bulan. Apakah kemudian berikutnya sudah masuk bulan masuk kepada tanggal baru bulan berikutnya atau belum? Dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari perhitungan bulan, gitu ya, bukan perhitungan matahari sekali lagi. Nah, bagaimana caranya? Kalau perhitungan bulan, Bapak Ibu yang baik, bulan itu dalam bahasa Arab disebut dengan qamar. Sebagaimana tadi kita baca di surat Yunus ayat kelima, atau surat Yasin di ayat 39-40 ya, wal qamara qaddarnahu. Jadi kalimat yang digunakannya adalah qamar. Qamar itu bulan secara fisik yang kemudian beredar ya secara umum. Kemudian dalam bahasa Arab juga kadang disebut dengan badr. Badr itu bahasa kitanya bulan purnama. Ya, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ada kan salawat Badar. Badar itu bulan purnama. Kenapa? Dulu menunjukkan kepada Rasulullah, Tala'al badru alaina min saniyatil wada, telah terbit bulan kepada kami di saniyatil wada. Saniyatil wada itu tempat masuk orang ke kota Madinah. Nah, kata Badar adalah menunjukkan kepada bulan purnama. Bulan purnama, ketika bulan purnama di dalam Islam itu disebut dengan Ayyamul Bid. Tadi saya sampaikan ibadah bulanan ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dari bulan-bulan Hijriah. Kenapa disebut bid? Dari kata bail atau bilba,
atau abyad artinya putih. Karena ketika bulan purnama, sempurna bulan itu bulat, terlihat berwarna putih. Awal bulan, pertengahan bulan setiap bulan disebut dengan ayyamul bid. Yang ketiga, bulan itu disebut hillah, ya. Ahillah di dalam surat Al-Baqarah, ya. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang al-hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan itu adalah mawaqit, ya, waktu-waktu yang mawaqit, yang sudah ditentukan. Maka kalimat daripada eh, apa yas'aluka anil ahillah, ahillah itu jama dari hilatun atau hilalun, ya. Jadi disebutlah awal bulan itu disebut dengan hilal. Kita melihat hilal. Melihat hilal artinya melihat perputaran bulan. Gitu ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi itulah kaitannya bagaimana bulan itu, perhitungan bulan ini menjadi patokan di dalam menentukan awal bulan. Saya lanjutkan lagi share screen-nya. Nah, kemudian Rasulullah di sini disebutkan asyahru tis'un wa ishruna lailah, bahwa apabila bulan itu telah masuk ke dalam ke 29 malam, 29 tis'un wa ishruna lailah, 29 malam. Di sini maksudnya karena akan masuk bulan Ramadan, akhirnya artinya 29 di bulan Sya'ban, ya. Bala tasumu hatta taruhu, maka janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihatnya. Apa yang dilihat? Hilal tadi, ya. Hilal melihat tanda bulan, bahwa bulan itu sudah terlihat atau belum, begitu ya. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu 'iddata thalathin, dan apabila mendung artinya tidak terlihat hilalnya, ya, maka perintahnya adalah fa'akmilu iddata thalathin, sempurnakan 30. Maksudnya Sya'bannya 30, besok jangan dulu puasa, sempurnakan dulu sampai 30 Sya'bannya, barulah kemudian lusanya puasa. Begitu ya. Ini terkait bilangan. Dalam hadis lain kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, asyahru hada. Rasulullah mengisyarat dengan 10 jarinya, gitu ya. Ini jari, Bapak Ibu bisa lihat di gambarnya ya. Jari tangan saya ini ada 10. Rasul 3 kali mengangkatnya. Hada. Berarti 10, 30 hari puasa itu. Summa aqada ibhama fi thalithah. Kemudian Rasul juga angkat lagi 3 kali, atau kata Rasulullah hada, yang ketiga dia lipat, ibu jarinya, ya. Aqada ibhama fi thalithah, ibu jari lipat 1, berarti 29. Jadi puasa kita bulan Ramadan 1 bulan penuh, hitungannya kalau tidak 30 hari ya 29 hari. Artinya juga tidak ada yang 30, tidak ada yang 31 atau 28 ya. Kalau tidak 30 yaitu 29. Maka Rasul melanjutkan fasummu li ru'yatihi wa abtilu li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat ru'yat itu, dan berbukalah dalam artinya masuk juga Lebaran, masuk Idul Fitri karena ru'yat itu, karena melihat ru'yat. Dengan melihat hilal, meru'yat hilal. Ru'yat itu artinya melihat. Fa'in ugmiya alaikum faqdiru lahu thalasin. Apabila tertutupi, maka sempurnakanlah sampai 30 hari. Jadi kalau kemudian belum terlihat bulannya, hilalnya belum nampak, maka sempurnakan 30 hari. Itu terkait dengan hadis Rasulullah SAW, hitungan berpuasa 29 atau 30 hari. Nah, lalu seperti apa metodenya? Kita mengenal ada 2 ya. Ada yang disebut dengan metode ruqyat, ada yang disebut dengan metode hisab. Ruqyat ya disebutnya ruqyat dalam bahasa Indonesia. Ruqyat itu ada kata ro'a, yara, yar'a. Ruqyatan artinya melihat atau memandang.
Ya, kata ru'yah itu juga bisa jadi penafsirannya banyak dalam bahasa Arab ya. Memikirkan juga bisa ru'yah ya, merenungkan bisa ru'yah bisa ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah metode pertama adalah dengan meru'yat hilal, melihat hilal secara langsung. Ya, kemudian para ahli hari ini juga menyampaikan bahwa rukyat ini kemudian membagi tiga. Ada secara langsung dilihat oleh kasat mata, oleh mata telanjang, gitu ya bahasanya. Nah itu yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada juga yang melihat kemudian dengan modern ini menggunakan alat bantu. Jadi melihatnya menggunakan alat bantu, ya pakai teleskop atau alat bantu yang lainnya yang bisa melihat apakah sudah ada hilalnya atau belum. Kemudian yang ketiga dengan alat bantu dan teknologi digital. Jadi tidak melihat langsung mata, tapi cukup pakai alat dan alat itu kemudian menunjukkan derajatnya sudah sampai atau belum, sudah terlihat atau belum. Nah, syarat bagi yang melihat, kalau melihat secara langsung, maka menurut mayoritas ulama, jika seorang yang adil, yang soleh dan terpilih melihat hilal Ramadan, maka beritanya diterima. Ini sebagaimana hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sekali lagi dulu belum ada teknologi, yang dilihat adalah langsung dengan mata langsung, mata telanjang langsung melihat, begitu tidak pakai teleskop atau alat yang lain ya. Taron nasu al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini Ibnu Umar mengatakan bahwa orang-orang melihat hilal, maka aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, bahwa aku melihatnya. Fasaumahu wa amaran nasi bisyamihi, maka Rasulullah puasa dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Kenapa Rasulullah percaya langsung kemudian memerintahkan orang berpuasa? Karena yang membawa kabar beritanya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar seorang yang terpercaya, seorang yang saleh, seorang yang adil. Ya, adil di sini saleh, terpercaya, jujur. Maka Rasulullah berpuasa langsung. Begitu dapat info bahwa hilal sudah terlihat, maka kata Rasulullah, aku besok puasa dan kalian semuanya berpuasa. Ya, dalam hadis ini menjelaskan Ibnu Umar menyampaikan berita langsung tentang hilal kepada Rasulullah, dan satu orang ya, Ibnu Umar yang menyampaikannya, maka Rasulullah berpuasa. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan berita itu adalah orang yang saleh dan adil. Ini juga hadis yang menguatkan ini bahwa yang melihat itu adalah seorang yang terpercaya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang disahihkan oleh Al-Hakim. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, anna a'rabiyyan ja'a ila Nabi. Ada seorang Arab Badui, di sini kita sebutkan Arab Badui ya, seorang Arab dari pedalaman yang tidak dikenal, bukan sahabat, tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni ra'aitul hilal, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Faqala, maka Rasul bertanya, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qala na'am, ya. Wa atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Qala, orang tersebut menjawab, na'am, ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'adin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Oleh karena itu Bilal azan, maksudnya umumkan, beritahu kepada orang-orang bahwa besok itu puasa. Rawul khamsa wa sahih Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjah an-Nasa'i irsalahu. Diriwayatkan oleh Imam yang lima, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, dan dirojihkan oleh Imam Nasa'i mursal kemursalannya. Artinya ini menguatkan hadis yang pertama, bahwa syarat dari yang melihat hilal itu adalah orang yang beriman, orang yang adil, orang yang sikot terpercaya. Salah satunya peristiwa ini, Rasulullah bertanya kepada orang yang tadi, orang yang Arabiyan, orang Arab Badui, bukan di kalangan para sahabat, tidak dikenal. Tapi Rasul bertanyanya, apakah engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka diambil pendapatnya, atau diambil
informasinya, dan itu menjadi sebuah informasi bahwa hilal sudah terlihat, maka besoknya sudah berpuasa. Begitu Bapak Ibu kurang lebih. Saya lanjutkan ya. Yang kedua, ya ini kalau dengan metode hilal sekali lagi ya, metode ruqyah, langsung melihat. Syarat ruqyah yang kedua adalah untuk hilal Syawal mesti dengan 2 orang saksi. Ini berdasarkan pendapat mayoritas para ulama hadis. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tadi dibacakan di awal, summu li ruqyatihi wa aftiru li ruqyatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah atau melakukan Idul Fitri, ya tidak puasa karena melihatnya. Wansukulaha fa in ghamma alaikum. Jika melihat pula, ya, fa in ghamma alaikum, apabila tertutup, artinya ada awan atau mendung begitu, fa'aqbilu salasin, maka sempurnakan 30. Fa in syahida syahidani fasumu wa abtiru. Jika ada 2 orang saksi, maka berpuasalah, atau jika ada 2 orang saksi juga maka berbukalah. Jadi untuk Ramadan, kalau berdasarkan riwayat ini harus 2 orang saksi maka berpuasa. Jadi tidak cukup 1 orang begitu. Untuk Lebaran juga sama, kalau ada 2 orang saksi, artinya saksi dalam artian menyaksikan melihat hilal, maka berpuasalah. Nah, pendapat Imam Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah, dalam hadis ini dipersyaratkan 2 orang saksi melihat hilal Ramadan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadan cukup 1 orang saksi. Kenapa? Dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang melihatnya dan menyampaikan kepada Rasulullah, itu cukup kemudian menyampaikan bahwa Ramadan sudah masuk, sudah tiba. Nah, begitu ya. Ini terkait dengan hilal, dengan ru'yat hilal. Artinya metode pertama untuk mengetahui sudah masuk Ramadan atau belum adalah dengan melihat hilal, melihat secara langsung. Nah, Bapak Ibu yang baik, yang kedua, menentukan dengan ru'yat ini, maaf, ini poinnya ya, ya tadi syarat untuk menentukan ru'yat. Menentukan ru'yat itu, ini masih satu, menentukannya dengan ru'yat. Kenapa? Itu ya pertanyaannya, menentukannya dengan ru'yat. Nah, pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kami adalah umat yang ummiyah. Ummiyah itu Rasul dikenal Nabiyul Ummi. Ummi itu tidak mengenal kitabah, tulis menulis, tidak bisa baca tulis. Ada pertanyaan, Rasul bodoh dong, tidak bisa baca tulis. Enggak, justru dengan Rasul itu Nabiyul Ummi menunjukkan bahwa yang dikatakan Rasul itu bukan karangan Rasulullah. Al-Quran bukan karangan Rasulullah, tetapi Al-Quran adalah firman Allah. Wah, itu buatan Muhammad, gimana bisa membuat? Rasulullah sendiri tidak bisa baca tulis. Untuk membuktikannya bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zaman Rasul juga sama, adalah waktu itu la naktubu wala nasibu. Tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung. Belum mengenal baca tulis, belum mengenal ilmu matematika, ilmu hisab. Asyahru hada wa hada, maka Rasulullah berisyarat bilangan, yaitu dengan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban, hada wa hada, dengan 10 ibu jarinya yang diangkat 3 kali atau 3 kali yang satunya dilipat, jadi 29 atau 30 hari. Nah, dalam hadis lain yang tadi kita bahas, ada kalimat fa'in ghamma 'alaikum fa'akmilu 'iddata tsalasin. Jika mendung, maka sempurnakan bilangan itu sampai 30. Artinya benar-benar ini kasat mata gitu ya. Kalau mendung kan terlihat mendung, ya tidak mendung ya terlihat tidak mendung. Artinya benar-benar dilihat oleh kasat mata. Ketika mendung ya sudah tidak nampak tuh hilal, maka tidak terjadi puasa pada hari besoknya, kecuali lengkapi Sya'bannya sampai 30. Ya, maka lusanya baru masuk kepada
bulan Ramadannya. Begitu kurang lebih ketika menentukan dengan ruqyah. Tadi syaratnya dua, ruqyah itu satu yang melihatnya adalah orang beriman, orang yang terpercaya. Yang kedua, syaratnya minimal dua orang atau satu orang pun asal memang benar-benar orang yang terpercaya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terakhir ya. Yang kedua dengan hisab. Selain dengan ruqyah ditentukan dengan pengamatan langsung, ada dengan hisab. Hisab itu artinya apa? Perhitungan. Yang hisab pun ada dalilnya tentunya ketika memang di dalam Al-Quran, salah satunya ini saya bacakan tadi di awal tentang surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardina arba'atun hurum, dan seterusnya ya ayatnya. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun, dan ketetapan Allah saat menciptakan langit dan bumi diantaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu mana saja, ini juga bisa dihitung dengan hisab. Artinya tidak menunjukkan bahwa syariat menganggap bahwa hisab sebagai syarat dalam penentuan awal bulan. Tapi ada manzilah-manzilah perhitungan bulan. Namun demikian, Bapak Ibu, tetap baik hisab maupun ruqyah, keduanya harus dipadukan. Ya, itu kurang lebih penjelasannya. Saya tutup dulu ya. Keduanya harus dipadukan. Kenapa harus dipadukan? Karena contoh misalkan sekarang menentukan waktu sholat. Bapak Ibu, kita sholat subuh tadi di kota Bandung 04.39. Untuk tahu dari mana 04.39, ini hitungannya hisab. Ya, hisab itu ngitung mana? Lebih kepada kita menentukan perhitungan lewat perhitungan matahari. Misalkan begini, zaman Rasulullah belum ada jam. Pada masa Rasulullah belum ada ketetapan waktu. Tetapi ada yang dimaksud dengan waktu sholat. Rasulullah menyebutkan kalau tombak dipancangkan, kemudian bayangan tombak itu seperempat dari tombaknya, maka itu sudah masuk duhur. Itu waktu zawal, waktu sudah tergelincir. Nah, nanti asar ketika tombak dipancangkan, kemudian berdasarkan sinar matahari, maka panjang bayangan lebih panjang daripada tombaknya. Itu sudah masuk waktu asar. Waktu maghrib ketika ghurub syamsi, matahari sudah tenggelam, sudah tidak nampak matahari, dan matahari sudah masuk kepada porosnya atau masuk ke dalam tempat untuk terbenamnya, maka itu masuk waktu maghrib. Nah, sekarang tentu tidak usah kita cari tombak, ya, tidak usah kita panjangin tombak, cari bayangan matahari. Sudah ada waktu sholat, sudah ada waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, kemudian waktu syuruk, ada waktu duha. Kenapa? Karena sudah bisa dihitung berdasarkan ilmu hisab. Satu ya. Yang kedua, ilmu hisab juga bisa menghitung tidak hanya waktu Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan, Ramadan 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bisa dihitung hari ini dengan rumus ilmu falak tentunya. Ya, ilmu tentang bagaimana menghitung hal tersebut yang ada disiplin keilmuannya. Jadi kesimpulannya, menurut saya yang saya pahami, baik ilmu hisab maupun ilmu ru'yah di dalam menentukan hilal ini sesuatu yang sangat diperlukan. Artinya tidak bisa kemudian saya ngambil hilal saja, tidak mau mau ruqyah saja, tidak hisab tidak pakai hitung-hitungan. Nah, tentu tidak tepat karena harus didukung dengan ilmu hisab. Sebaliknya, kalau gitu saya hisab saja, sudah bisa dihitung, nggak mau dengan ruqyah. Nah, tentu lebih akurat juga dibantu hitungan hisab itu dengan ruqyah. Itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang waktunya sudah 10 menit lagi. Saya akan jawab beberapa pertanyaan tentu yang terkait atau yang ada pertanyaannya yang terkait dengan materi kita hari ini ya. Ini ada bertanya tentang kunut dan yang lainnya, saya belum jawab dulu, mohon maaf. Kita mulai dari sini ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Yudhistira. Kapan waktu perang Badar, apa saat bulan purnama?
Nah, Badar itu juga nama tempat ya. Kalau kita istilahkan perang Badar, itu ternyata merujuk kepada tempat terjadinya peperangan saat itu. Badar itu berada di area antara Mekah dan Madinah, pertengahan, ya kurang lebih 250 kilo dari Mekah dan 200 kilo dari Madinah, jadi tengah-tengah ya, karena antara Mekah dan Madinah itu kan 450 kilo. Jadi ada Badar itu nama istilah untuk bulan, ada Badar itu nama tempat ya. Walaupun kadang-kadang nama tempat itu juga mengambil dari kejadian, ada ya. Di kita juga ada nama-nama tempat yang terkait dengan kejadian, kemudian dijadikan nama tempat, ya sah-sah saja gitu ya. Apakah waktu Perang Badar pada saat bulan pertama, walau alam. Tapi setahu saya Perang Badar itu memang merupakan perang besar yang disebut Badar Kubro, eh, tonggak dari keberhasilan dakwah Rasulullah yang awal ya, karena setelah perang Badar, perang-perang berikutnya itu juga dimenangkan oleh kaum muslimin, termasuk ada perang Tabuk, perang Kondak dan seterusnya. Dan ada pelajaran di perang Uhud ya, pernah kalah walaupun sebenarnya menang kaum muslimin, tapi sempat kalah karena ada pelajaran orang-orang yang tidak menjaga amanah saat itu. Begitu. Baik, perhitungan bulan Hijriah sudah, apakah perhitungan bulan Hijriah sudah ada sebelum sebelum Nabi? Baik, perhitungan bulan Hijriah ini kita tahu penentuan tanggalnya itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gitu ya. Namun sebenarnya waktu-waktu waktu-waktu kapan puasa dan seterusnya, perhitungan ini sudah. Jadi orang-orang Arab itu dulu mereka menentukan sampai hari ini ya, hitungan bulan itu dengan hitungan bulannya itu dengan melihat bulan. Seperti tadi, kalau kita lihat bulan itu kan ada bulan yang baru muncul, kemudian bulan sabit, kemudian tengah bulan, kemudian dia berkurang lagi, tinggal tinggal 2/3, tinggal sepertiga, tinggal seperempat, tinggal sedikit dan hilang lagi. Nah, jadi dulu hitungannya lihat demikian, ya. Nah, bulan-bulan tersebut sebenarnya penentuan pada masa Umar bin Khattab itu menentukan satu hijriahnya. Sementara istilah bulan itu Rasulullah sudah menyebutkan, gitu ya. Ada bulan Ramadan ini disebutkan bahkan oleh Al-Quran, ya. Bulan Dzulhijjah itu terkait dengan musim haji, itu disebutkan dalam Al-Quran. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Artinya nama bulan sudah ada pada masa Rasulullah. Tetapi hitungan kapan satu hijriah itu adalah dihitung mulai dari Rasulullah hijrah. Pada masa Umar ditentukan satu hijriahnya. Sehingga kalau sekarang 1400 misalkan 47 hijrah, berarti 1447 dari masa Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ya. Hitungan bulannya idna iddatasyuhur, bulan yang 12 bulan itu sudah ada sebelum masa Rasulullah sekalipun, begitu ya, sudah jauh karena perhitungan itu juga sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Bahkan kalau kembali ke surat At-Taubah 36, ya, ketika khuliqas samawati wal ardh, diciptakan langit dan bumi, sudah terjadi perhitungan 12 bulan ini. Baik, apakah ayamul bid bisa dilakukan dimulai tanggal 12-nya yang jadi 12 13 atau 13 14 15? Baik. Disebut ayamul bid, ya, bid itu kita artikan pertengahan bulan, karena sekali lagi kata bid diambil dari kata bayat atau abiyat, di mana bulan posisinya bulan purnama, bulan sepenuhnya bisa kita lihat bulat sekali, ya. Nah, kalau kita menghitung 29 atau 30, ya, maka pertengahannya adalah tanggal 15, betul kan? 30 pertengahannya berapa? 15. Maka diambil 3 hari, diambil 1 hari sebelum, maaf, 14 pertengahannya, 29 itu bisa 29 atau 30 bisa 14, bisa 14 setengah, kurang lebih begitu ya. Maka perhitungannya adalah diambil sebelum dan setelah. Berarti setelah 14 itu adalah 15, sebelum 14 adalah 13. Maka tepat ayamul bid setiap bulan, apakah itu 29 atau 30 hari di bulan, setiap bulan jadi bulan hijriah, maka kita akan melakukan puasa di 13, 14, 15. Itu ya, dari pertanyaannya dari hamba Allah di Bogor, di melalui Radio FM.
Ya, ini termasuk juga artinya bagaimana dengan berpuasanya. Jadi kita ambil Bapak Ibu sekali lagi kalender yang sekarang dulu ya. Kan ini yang akan kita tentukan adalah 1 Ramadan. Jadi 1 Ramadannya apakah menggunakan hisab atau ruqyah, sudah kapan 1 Ramadan ini? Kalau pakai hitungan hisab ya bisa dihitung mulai hari ini gitu ya. Tapi hitungan ruqyah dengan cara ruqyah hilalnya maka tanggal 29 bulan Sya'ban baru itu bisa terlihat atau tidaknya gitu ya. 29 Sya'ban dilihat ya. Biasanya di pemerintah kita kenapa terjadi perbedaan ini, sebelum saya menjawab seperti apa penentukan pemerintah, kenapa terjadi perbedaan. Nah, yang jadi beda adalah ketika konjungsi tadi, garis lurus tadi, bulan, matahari, bulan, dan bumi itu satu garis, lalu kemudian tanggal 29 itu matahari hilang dari garisnya, matahari terbenam, kemudian bulan pun hilang, mengejar garis tadi. Nah, ketika bulan ini hilang, gitu ya, mengikuti matahari tadi, berapa derajatnya itu, itulah yang kemudian menjadi perbedaan. Ya, misalkan Muhammadiyah menentukan, pokoknya asal sudah bergeser, hilalnya sudah nampak, maka itu sudah masuk. Itu ya, mau 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, dan seterusnya. Nah, ini yang sering terjadi perbedaan derajat. Dulu pernah ada konferensi di Turki, ditentukan 5 derajat. Jadi 5 derajat baru itu masuk bulan berikutnya, baru masuk terlihat hilal. Lalu kemudian pemerintah Indonesia mengambil tengah-tengah, menentukan 2 derajat. Kalau 2 derajat, maka sudah terlihat, maka sudah boleh puasa. Tapi kalau belum 2 derajat, maka hari itu masih dihitung Sya'ban, genapkan bulan Sya'bannya 30, berarti puasa besoknya lagi. Itu ya, terkait derajat. Ini sebenarnya juga perbedaan ini bukan hal yang baru ya. Dari dulu, tapi kadang dengan era medsos ini jadi rame lah muncul gitu ya. Atau perbedaan yang paling mudah begini. Kalau ada jam, kita punya jam ya. Jam 12.00 atau jam 00.00, jam 12 malam. Antara jarum panjang dan jarum pendeknya sama-sama kan? Sama-sama. Bagaimana kalau 12.01? 12 lewat 1 menit. Oh, sudah lewat. Jangan 1 menit deh. 12 lewat 1 detik. Apakah masih jam 12? Enggak, 12 lewat 1 detik. Sudah lewat 1 detik tuh. Walaupun lewat 1 detik, maka dia sudah lewat. Nah, itulah pendapat, walaupun 1 derajat, setengah derajat, kurang dari 2 derajat, asal sudah lewat, maka dia sudah masuk hilal. Sehingga yang kurang dari 2 derajat pun mengatakan sudah masuk hilal, maka itu sudah berpuasa. Adapun yang menentukan 2 hilal, maka masih 1 hilal setengah, masih sangat tipis, tidak bisa terlihat, berarti belum puasa. Sempurnakan. Wa in gumma alaikum faqdiru, akdiru itu sempurnakan. Hitungannya genapkan sampai 30 Sya'bannya, baru kemudian besoknya puasa. Karena besoknya nggak mungkin nggak puasa. Gimana kalau Sya'bannya belum tidak juga hilal hari besoknya? Karena nggak mungkin Sya'bannya 31 hari ya, pasti sudah 30 hari. Walaupun tertutup awan tidak terlihat, tetap saja puasa kalau sudah besoknya lagi. Begitu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana Ayyamul Bid, atau terkait dengan bilangan Sya'bannya ya. Ambil yang hari ini ya, bilangan yang belum nanti hitungan Ramadan, bilangan kalender Islam yang kita lihat dari tanggal satunya, dari tanggal 1 Sya'ban kemarin, itu ya yang kita kejarkan sekarang tanggal Hijriahnya untuk 1 Ramadannya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bagaimana buat kita yang awam, kalau saya sih menganjurkan sekali lagi Bapak Ibu pahami ilmunya keduanya, ambil yang kita yakini dan hargai yang beda dengan kita, gitu ya. Nah, ini pemerintah
Menentukannya kapan? Pemerintah biasanya ada isbat. Isbat ini mengumpulkan dari berbagai ormas, mengumpulkan dari berbagai ahli bidang disiplin ilmu astronomi, disiplin ilmu geologinya, begitu ya. Kemudian juga mengumpulkan para duta besar biasanya, karena satu Asia Tenggara itu udah juga ada kompak gitu ya. Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia yang bertetanggaan biasanya juga barengan. Nah, baru kemudian pada maghrib di tanggal 29 itu dilihat, kalau ternyata sudah terlihat hilal, sudah di atas 2 derajat, maka diputuskan besoknya puasa. Kalau belum, maka lusanya baru puasa. Nah, kalau Bapak Ibu mau ikut pemerintah, ya tunggu sampai nanti tanggal 29 bulan Sya'bannya, ya, sehingga nanti bulan uh, Ramadannya akan terlihat apakah sudah masuk atau belum. Berdasarkan ru'yat, ru'yat pun harus didukung dengan ihsan, tentunya sebagai penguat. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena waktunya sudah lewat 2 menit ya. Mohon maaf mulainya agak telat nih karena subuhnya sudah maju. Saya nyampe ke rumah dari masjid, jadi sudah lewat 6 atau 7 menit ya. Jadi kita juga memulainya telat, tapi mengakhiri jangan telat karena di besok harus diakhiri pada waktunya. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf bagi yang di Zoom, maka boleh stay ya. Yang di medsos kita akhiri dulu. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang raise hand silakan. Jaki boleh, Jaki. Nanti Ibu Ratna boleh. Ini tinggal yang di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.